Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dalam banget. Kita mau ngobrolin tentang pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sebatang pohon. Yap, sebatang pohon. Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, di tengah kesibukan kita semua, ternyata jawaban dari banyak pertanyaan besar dalam hidup tuh ada di alam. Dan lebih spesifiknya lagi, ya dari sebatang pohon. Ternyata, dari akar sampai ke buahnya, ada banyak banget pelajaran yang super relevan buat hidup kita. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, pelajaran pertama. Fondasi, akar kehidupan. Nah, ini menarik, karena kita nggak akan mulai dari batang yang kokoh atau daun yang rimbun. Kita justru mulai dari bagian yang nggak kelihatan, yang tersembunyi di bawah tanah, yaitu akarnya. Ini dia sumber segala kekuatannya. Coba deh lihat perbandingan ini. Keren banget. Pohon kan? Dia menyerap nutrisi dari tanah lewat akarnya supaya bisa hidup. Nah, itu sama persis kayak kita. Kita juga menarik kekuatan, bukan dari tanah ya, tapi dari sumber kehidupan kita. Apa itu? Bisa jadi keyakinan kita, prinsip hidup, atau nilai-nilai yang benar-benar kita pegang erat-erat. Nah, ini dia nih kuncinya. Dan ini yang sering banget kita lupakan. Pohon itu dapat makanan bukan dari buahnya yang kelihatan bagus dan ranum, tapi dari akarnya. Artinya apa buat kita? Kekuatan sejati itu bukan datang dari pencapaian yang bisa dilihat orang lain, kayak buah kesuksesan kita gitu. Bukan. Kekuatan itu lahir dari koneksi kita yang nggak terlihat di dalam. Makin dalam akar kita terhubung ke nilai-nilai inti kita, ya makin kokoh juga kita berdiri. Oke, lanjut ke bagian kedua. Tumbuh dalam tekanan. Jadi setelah punya fondasi yang kuat, pertanyaannya, gimana sebuah pohon bisa tumbuh jadi hebat? Nah, pelajaran kedua ini ngomongin soal paradoks. Sesuatu yang kayaknya berlawanan tapi ternyata benar, yaitu gimana justru tantangan dan tekanan itu jadi kunci buat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Konsep ini jujur bikin takjub banget. Coba bayangin ya, pohon kurma itu hidup di gurun yang panas, kering, lingkungannya keras banget, tekanannya ekstrim. Tapi anehnya, buah yang dihasilin itu justru manis banget. Ini ngajarin kita satu hal penting. Kesulitan itu bukan buat ngejatuhin kita, tapi sebuah proses untuk memurnikan kita. Dan prosesnya itu nggak main-main. Coba deh kita lihat perjalanannya. Bijinya ditanam sampai 2 meter di dalam tanah. Terus ditutupin lagi pakai 4 lapisan berat. Jadi si akar ini harus benar-benar berjuang buat nembus semua tekanan itu. Baru deh setelah perjuangan gila-gilaan itu, dia bisa muncul ke permukaan dan menghasilkan buah yang manis. Ini bukan sekedar tumbuh biasa, ini perjuangan. Dan setiap rintangan itulah yang bikin buahnya jadi manis. Mirip banget kan sama perjalanan hidup kita? Analoginya tuh kayak per. Makin kenceng kita tekan pernya, pas dilepas, loncatannya makin tinggi kan? Nah, tantangan dalam hidup kita itu persis kayak gitu. Itu adalah proses penekanan yang sebenarnya lagi nyiapin kita buat sebuah lompatan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai hasil yang benar-benar luar biasa. Nah, masuk ke bagian ketiga. Tujuan dari buah prinsip memberi. Oke, jadi akarnya udah kuat, udah teruji sama tekanan. Terus, buat apa semua itu? Apa tujuan akhirnya? Pelajaran ketiga ini ngebawa kita ke inti dari keberadaan kita, yaitu, buat apa sih buah yang kita hasilkan itu? Jujur deh, kalian pernah nggak ngerasa gini? Kita kerja keras banting tulang, kok kayaknya yang nikmatin hasilnya malah orang lain. Terus kita jadi mikir, capek-capek gue kerja buat siapa sih sebenarnya? Pasti pernah kan ngerasain itu? Nah, ternyata pohon punya jawaban yang mungkin bakal bikin kita kaget. Coba deh renungin sebentar kalimat ini. Sederhana banget, tapi dalam. Pohon itu nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung pas buahnya kita petik. Kenapa? Karena bagi si pohon, saat buahnya dipetik, itu bukan sebuah kehilangan. Justru itu adalah puncak dari pemenuhan tujuannya. Disitulah dia berhasil mencapai tujuan hidupnya. Inilah inti dari memberi yang tulus. Nah, disinilah bedanya. Ini sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Kebanyakan dari kita kan mikirnya, saya bekerja untuk hidup, ya kan? Buat menyambung hidup. Tapi filosofi pohon ngajarin kita sebaliknya. Saya hidup untuk memberi buah. Jadi, kerja keras kita itu tujuannya bukan lagi cuma buat bertahan, tapi buat berkontribusi. Jadi, intinya tuh gini. Tujuan kita hidup itu bukan cuma buat dinikmati sendiri. Kita kerja keras supaya kita bisa ngasih lebih banyak ke orang yang butuh. Kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya untuk diri sendiri, tapi kita jangan pernah merasa cukup untuk memberi ke orang lain.
Percaya deh, kepuasan sejati itu datangnya pas kita bisa jadi saluran berkat tanpa henti. Dan kita sampai di pelajaran terakhir yang keempat, warisan. Warisan sebuah biji. Ini tentang dampak jangka panjang dari sebuah kehidupan yang bertujuan. Jadi, setelah buahnya diberikan, terus apa? Apa ceritanya selesai sampai di situ? Jawabannya, enggak sama sekali. Buah itu bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari banyak cerita baru. Keren banget ya mikirinnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap buah yang kita bagikan, itu nggak berhenti di situ aja. Di dalamnya terkandung benih-benih potensi untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Jadi, kuncinya itu ada di multiplikasi atau pelipat gandaan. Coba bayangin, satu buah itu isinya banyak biji. Satu biji bisa menumbuhkan satu pohon baru. Artinya, satu kehidupan kita yang berdampak bisa menciptakan efek positif yang berlipat-lipat ganda. Bisa menumbuhkan hutan kebaikan yang baru. Nah, inilah yang namanya warisan sejati. Warisan yang terus hidup dan bertumbuh. Dan ini nyambungin semua yang kita bahas dari tadi. Jadi pemimpin sejati itu apa sih? Jadi pohon yang bermanfaat itu artinya apa? Itu bukan soal posisi atau jabatan. Sama sekali bukan. Tapi ini tentang pengaruh. Tentang seberapa besar pengaruh positif yang kita sebarkan, seberapa banyak biji kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan orang lain. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Pohon bermanfaat seperti apakah Anda? Dari akar yang sedang kita bangun, tekanan yang sedang kita hadapi, sampai buah yang kita berikan, warisan apa sih yang sebenarnya sedang kita tumbuhkan? Yuk, sama-sama kita belajar menjadi pohon yang bermanfaat.